kotak Pandora perampokan sumber daya alam yang dibikin oleh rezim Joko Widodo terbuka. Morowali adalah pusat perampokan aset negara yang dilegalisasi oleh pemerintah dan dilindungi oleh penguasa. Morowali itu jauh lebih berbahaya dan lebih tinggi nilai perampokannya daripada Freeport. Semua pihak yang merancang kebijakan ini adalah orang yang bermental pengkhianat. Pusat perampokan sumber daya alam. Maka Pak Prabowo akan menghadapi Solo, oligarki, parcok, bintang partai. Abraham Samad speak up. Netizen, hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa. Ini sahabat kita semua, Bung Said Didu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ex-Sekjen Kementerian BUMN, manusia merdeka. Pak Said, ini kok tiba-tiba ribut ya? Tapi kelihatannya Pak Said sebenarnya sudah pernah ke sana ya, Bandara IMIP Morowali. Sebelum ribut, Pak Said sudah pernah ke sana kan? Saya ke sana 2015. Oke. Terakhir kemarin Februari 2025. Dan saya udah 5 kali ke sana. 5 kali bolak-balik. Dan ini menjadi heboh ketika kunjungan Pak Safri ke sana kan. Dan yang jadi persoalan kan, kita melihat ini kan awalnya bandara swasta ya Pak Said ya. Tapi kok dia mendapat privilege yang luar biasa? Kenapa dapat privilege yang luar biasa? Dia menjadi bandara yang tanpa orang harus melakukan pemeriksaan, menjadi bandara internasional ya. Orang keluar, datang, di sana nggak ada biaya cukai, imigrasi, nggak ada karantina. Jadi saya berpikir, wah ini bisa barang-barang ilegal masuk, dan ini memberikan karpet merah kepada negara Tiongkok mungkin ya. Kalau menurut Pak Said, apa sih yang sedang terjadi? Kita harus bersyukur bahwa kotak Pandora perampokan sumber daya alam yang dibikin oleh rezim Joko Widodo terbuka. Saya menyatakan bahwa IMIP adalah pusat perampokan sumber daya alam yang dilegalisasi oleh pemerintah dan dilindungi oleh penguasa. Saya ulangi supaya masuk semua kepala. Ini bahwa kalimatnya Pak Said ini mengguncangkan. Bahwa Morowali adalah pusat perampokan aset negara yang dilegalisasi oleh pemerintah dan dilindungi oleh penguasa. Morowali itu jauh lebih berbahaya dan lebih tinggi nilai perampokannya daripada Freeport. Lebih tinggi daripada Freeport. Lebih berbahaya? Lebih berbahaya. Oke, kenapa demikian Pak Said? Saya katakan bahwa semua pihak yang merancang kebijakan ini adalah orang yang bermental pengkhianat. Dan kedatangan Safri Samsudin kemarin itu adalah datangnya negara untuk mengembalikan kedaulatannya yang sempat diserahkan oleh rezim Joko Widodo ke Cina. Berarti kemarin kedatangan Pak Safri itu sekaligus boleh dikatakan negara sudah hadir? Negara sudah hadir, yang sempat hilang. Tadinya nggak ada negara di situ? Negara. Nah, Pak Abraham, kenapa saya katakan ini pusat perampokan negara? Di Morowali, di Sulawesi Tenggara, itu ada BUMN namanya Aneka Tambang yang sejak zaman Belanda dari situ. Betul. Ada namanya Vale yang dulu namanya Inco di Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara. Mulai dari zaman Soeharto ya. Nah itu puluhan tahun. Dan kedua perusahaan ini sekarang Vale udah BUMN juga. Ini menunjukkan memberikan kesejahteraan rakyat dan pendapatan negara yang sangat nyata. Dia selalu untung ya, bukan seperti BUMN yang untung, dan dia tidak mendapatkan fasilitas apa-apa. Nah, tahu-tahu datang Cina yang kita tahu persis, negara Cina ya, negara Cina. Pada saat itu negara Cina, nah saya menganggap Luhut Binsar Panjaitan, duta besar Cina di Indonesia. Kenapa demikian Pak Said? Karena dulu apapun saya sampai sering menyatakan kalau ada hambatan terhadap saya lapor ke saya gitu kan. Berarti dia punya otoritas ya? Nah, punya otoritas. Dia mengalahkan otoritas negara ya? Otoritas negara sampai sekarang lah masih. Nah, sekarang coba bayangkan, karena IMIP itu diberikan fasilitas bebas pajak, bebas cukai, bebas masukkan tenaga kerja asing, bebas masukkan mesin, bebas masukkan segalanya, dan dibangunkan kawasan industri yang luasnya sekarang 4.000 hektar, yang bebas segala-galanya. Bebas fiskal? Bebas fiskal. Lewat pelabuhannya juga khusus.
Dan ingat orang, jadi bandara sebenarnya itu adalah puncak gunung es, nggak ada kegiatan yang terlalu berat di situ. Yang bahaya sekali adalah pelabuhannya, karena hanya beberapa mil sudah masuk ke laut internasional, Alki. Oke. Nah, terakhir saya ke sana, Jadi jangan dulu Pak, ada pelabuhan di Morowali itu yang tinggal berapa mil dia sudah masuk zona internasional ya. ya? Oke. Nah, itu masuk. Nah, itu kedalamannya itu memang dia cari laut yang 18 meter. Kalau 18 meter itu berarti kapal sangat besar pun Oke. bisa masuk. Bisa masuk kapal semi induk. Ya. Semi induk perang ya. Dan saya dapat informasi kemarin bahwa kapal yang keluar masuk di situ sekarang tuh 30 kapal per hari Di pelabuhannya. di pelabuhannya. Oke. Yang tidak ada yang bisa meriksa. Pelabuhan khusus. Nah, jadi bayangkan Freeport dulu yang dikritik terus. Freeport tuh beroperasi normal, tidak bebas bea, tidak bebas pajak, tidak bebas tenaga kerja asing. Oke. Nah, sementara ini bebas semua. Nah, BUMN di sebelahnya nggak bebas, nggak dikasih fasilitas negara. Bayangkan. Padahal ada di situ ya. Ada di situ. Oke. Nah, jadi, itulah saya katakan bahwa ya perancang kebijakan ini adalah memang punya hati bakat pengkhianat. Karena BUMN ada, kau kasih, kasih ke Cina. Swasta gitu. ya. Swasta. Nah, itulah sebabnya. Dan dengan Ya dulu Pak, siap. di Morowali ini ada pengelolaan nikel ya? Ada. Oke, jadi bandara itu dijadikan tempat lalu lalang ya, sekaligus pelabuhan ya, untuk keluar masuknya orang-orang Dan tenaga memang, kerja Cina. Dan saya lihat, sepertinya kan begini. 2015 itu kan saya sebagai staf khusus Menteri SDM Oke. dan ketua tim penelaah smelter nasional. Oke. Jadi prinsipnya semua smelter yang mau dibangun tuh lewat Saididu dulu. Oh iya iya. Ya, itu kira-kira. Jadi Pak Said tahu betul ini. Tahu ya? betul. Oke. Nah, Pak Sudirman Said itu kau ke sana karena Presiden Jokowi minta ini dapat perhatian khusus. Oke. Datang saya ke sana. Terus saya duduk, loh, kok bekas Dirjen Perindustrian sebagai dirut? Kok dirut kok di sini? Oke. Ya dirut Pak. Nah, di sampingnya Sintong Panjaitan, Komut. Komut ya. Ya. Jenderal Sintong Jenderal. Panjaitan, bekas Komandan Kopassus ya. Ya. Oke. Nah, terus ini izinnya dari mana? Kan harusnya saya tahu dong. Iya ya. Pak, izin kami dari perindustrian. Loh, kok izinnya dari situ? Nah, sementara Undang-Undang Minerba itu seharusnya orang baru boleh bangun smelter kalau dia menunjukkan bahwa dia punya pertambangan. Ada lokasi pertambangan. Ada lokasi pertambangan, dia sudah punya IUP. Ya. Nah, ini nggak ada. Nah, terus dia cerita, bahan bakunya dari mana? Gampang Pak, nanti akan terbit larangan ekspor. Jadi dia yang merancang semua itu. Jadi seluruh kebijakan undang-undang dia rancang untuk kepentingannya. Untuk kepentingannya. Oke. Nah, terus wah kaget-kaget juga saya kok kayak begini nih. Nah, bayangin tuh Pak Abraham Samad, saya dijemput pakai heli dari Kendari ke sana. Oke. Ya, saya masih staf khusus. Ya. Oh, ya pasti kalau saya nggak setuju pasti kena. Pulang saya Pak, kacau nih Pak. Nah, berlanjut Pak Dirman bilang, Pak Presiden 2016 tuh Mei. Oke. Pak Presiden mau meresmikan Presiden siapa tuh? Jokowi. Oke. Nah, terus Pak Dirman bilang, Presiden minta saran, apakah dia hadir? Terus saran Bapak gimana? Saya sarankan jangan hadir, karena ini belum clean and clear. Clean and clear itu maksudnya, smelter itu harus ada tambangnya. Ini nggak ada tambangnya. Ya. Nah, setelah itu, ternyata berangkat ya peresmian dengan Luhut, tanpa mengajak Sudirman Said. Padahal belum ada lokasi tambangnya. Belum ada. Dan bersamaan itu, dia minta izin ke Jonan untuk membangun bandara khusus. Inilah MIP. MIP. Bandara khusus ya. Jawabannya Jonan, nggak usah. Nanti kita bangunkan bandara Morowali, kita besarkan. Oke. Nah, Paham. Nah, Jadi Pak Jonan bilang Bandara Morowali aja dibesarkan, dijadikan status internasional. Nanti saya kasih APBN. Nah, udah dikasih APBN jalan, diganti Jonan. Nah, Budi Karya kasih izin. Oke. Jadi saya pikir dua menteri diganti 2016 itu juga karena IMIP. Sudirman Said karena melarang meresmikan, Jonan karena melarang membangun bandara gitu. Oke. Ini sudah jelas ini ya, baru kali ini jelas ya. Oke, Nah, jadi zaman Menhub baru diizinkan. MIP dibangun. Bandara IMIP. Oke. Bandara IMIP dibangun. Nah, Dibangun. saya katakan tadi, ini dibungkus hilirisasi. Jadi begini ya, ini umpamanya kawasan berikat IMIP, gitu Oke. kan. Ini kan OR masuk ke sini. Iya. OR masuk ke sini, di sinilah ditimbang OR itu adalah tanah yang mengandung nikel. Ya, paham. Setelah ini dihitunglah berapa OR-nya, ini baru bayar royalti. Ya. Oke. Nah, Pemurnian namanya. Ya,
bayar royalti itu bukan yang IMIP Ya. bayar, tapi yang punya OR. Iya, betul. Nah, jadi dia nggak pernah bayar. Masuk ke sini udah bebas pajak semua. Ke IMIP. Ke IMIP. Di sini jadi stainless steel, di sini pig iron, di sini jadi baterai. Di sinilah pemurniannya. Pemurniannya yang Oke. dianggap hilirisasi. Ya. Jadi kalau Jokowi dan Luhut menyatakan ada hilirisasi di Indonesia, nggak ada. Yang ada adalah hilirisasi Cina di Indonesia. Negara Cina. Nah, hilirisasi barang Cina Oh, oke. di Indonesia, hasil tambang Cina di Indonesia. Jadi tidak ada hilirisasi di Indonesia. Oh, oke. Dengan hilirisasi di Indonesia terjadi di Antam, di Vale, di Freeport. Ya. Karena setiap hilirisasi yang naik, yang naik nilai tambahnya, maka negara dapat pajak di situ, negara dapat royalti di situ. Di sini nggak dapat lagi apa-apa. PNBP pun dapat. Nah, itulah saya katakan, inilah kenapa saya katakan pusat perampokan sumber daya alam. Nah, karena betul-betul setelah masuk sini milik Cina. Nah, itu juga lah menyatakan ekspor kita nikel tinggi. Ekspornya Cina di sini kan udah milik Cina. Pelabuhannya di sini keluar, maka tercatat sebagai ekspor Indonesia, tapi bukan milik Indonesia. Pemasukannya nggak masuk ke Nggak Indonesia. masuk karena memang sudah dibebaskan. Nah, Oke. pertanyaan saya Pak Abraham, orang yang merancang kebijakan seperti ini, apakah tidak bermental pengkhianat? Koruptor itu, Bang. Clear banget. Hanya orang yang bermental pengkhianat yang bisa melakukan itu. Nah, di samping ini kan di Kolaka, Oke. di Kolaka dan Sorowako, itu kan Sorowako di Vale, Iya. Vale di Sorowako, Antam di Kolaka. Kolaka. Ini tadi kan kalau masuk ke Cuma sini biasa juga wilayahnya Vale itu ada di Kolaka. ada juga di Morowali. Iya. Nah, ini kalau masuk ke sini maka di sini berhenti, maka langsung menjadi milik Cina. Ini orang ini dibawa ke Antam, maka masih milik terus orang Indonesia. Oke. Diolah masih milik Indonesia. Pas mau bayar royalti dihitung dari hasil olahan. Dan itu sebagian besar masuk ke negara. Oke. Di sini enggak. Nah, pertanyaan saya, masih ada nggak yang membantah bahwa orang yang merancang kebijakan ini tidak bermental pengkhianat? Ya, Karena clear. harusnya kalau mau kasih dong BUMN supaya pendapatan negara naik, betul hilirisasi. Oke. Nah, gitu. Oke, Pak Said, bandara nih kita kembali. Waktu Menteri Perhubungan baru kan dia mengeluarkan izin tuh. Oke. Kan izin status menjadi bandara internasional. Kan itu harus ada kriterianya, Pak Said. Terus Begini. harus ada pihak-pihak terkait, instansi terkait. Iya. Itu gimana tuh ceritanya? Jadi gini, ini adalah keputusan birokrat menteri yang sangat aneh. Saya birokrat. Oke. Saya 6 tahun pembuat namanya keputusan menteri. Saya yang membaca, saya yang memparaf segala. Ini aneh. Satu, ini baru pertama kali Menteri Perhubungan Indonesia memberikan status bandara internasional kepada milik swasta. Baru pertama kali. Yang kedua, dari keputusan Menhubnya aneh sekali. Oke. Kalau kita butuh namanya persyaratan dari kementerian lain, maka baru kita boleh membuat keputusan setelah mendapatkan persetujuan dari yang terkait. Oke, betul. Harus ada keputusannya dulu. Keputusan dulu. Jadi Karena kan situ- kalau bangun bandara itu ada pihak-pihak terkait, Ya. ada instansi terkait yang harus Ya. dilibatkan. Nah, dan yang paling penting satu kan adalah harus persetujuan Kementerian Pertahanan, Oke, Demi itu Keamanan, satu, betul. Bea Cukai, Kementerian Keuangan itu Bea Cukai, Betul. Imigrasi, Hukum dan HAM. Hukum dan HAM, sekarang Kementerian Imigrasi. Ini yang kelima adalah karantina. Karantina ada dua, pertanian dan kesehatan. Betul. Jadi 6 rekomendasi yang dibutuhkan untuk memberikan izin. Ya, supaya bisa beroperasi. Itu tidak ada. Sama sekali tidak ada. Sama sekali tidak ada. Langsung bisa beroperasi. Nah, enggak. Jadi gini, di Oke. pasal lain dia menyatakan untuk menjalankan ini agar mendapatkan persetujuan dari menteri-menteri terkait. Artinya menteri ini memberitahu, aku kasih izin, tapi kau bawa lagi tas tanda kutip ke ini ke sini. Ke menteri-menteri itu. Menteri-menteri. Supaya keluar lagi. Supaya keluar ini. Nah, ini menteri ini betul-betul, Menteri Perhubungan ini betul-betul, betul. Nah, ini saya yakin betul bahwa ini ada permainan di balik ini. Yakin betul saya. Jadi Menteri Perhubungan lalu ini harus diminta pertanggungjawaban hukum. Ya. Nah, yang menarik Bang Bram, Kepmen 38 8 Agustus 2025 Oke. keluar 4 bandara untuk menjadi bandara internasional tanda kutip. Ya, ada 4 bandara swasta yang dijadikan bandara Ya, internasional. 1 IMIP, Oke. 2 IWIP dulu di Wadibai, Oke. pemiliknya sama. Oke. Kemudian ini RAPP Riau punya Sukanto Tanoto. Apa namanya bambu Tanah bumbu. Tanah Bumbu di Kalimantan Selatan. Nah, Tanah Bumbu ini
Tidak ada batasnya. Jadi kalau 3 ini kan ada batasnya, 1 tahun. Oke. Ini nggak ada batasnya. Berarti kalau ada batasnya 1 tahun, nanti setelah habis 1 tahun harus diperpanjang? Ya. Atau bisa dicabut? Nah, yang menarik muncul Kepmen 13 Oktober mengubah Kepmen 38. Yang tersisa tinggal 2. Yang 2 dibatalkan, IMIP dan IWIP. Yang bertahan RAPP yang masih tapi dikasih waktu sampai 2006. Oke. Tanah bumbu tetap jalan. Nah, ini logikanya kenapa muncul terus dibatalkan. Nah, tapi yang paling aneh, itu RAPP, apa kaitannya? RAPP kan punya Sukanto Tanoto, yang RAPP itu pemiliknya adalah perusahaan Sukanto Tanoto yang di Singapura, bukan di Indonesia. Oke. Nah, bukan. Jadi perusahaan yang domisili Singapura ya? Ya, yang pemilik saham RAPP. Nah, jadi sangat kita bisa menduga ini nggak mungkin jalan normal. Kenapa nggak mungkin jalan normal? Di pihak lain kita menutup bandara-bandara internasional karena kelebihan, membebani negara, menempatkan biaya cukai di sana, menempatkan imigrasi di sana, sementara nggak ada yang lewat. Coba bayangkan di Tanah Bumbu, kalau sekali sebulan datang orang menempatkan imigrasi di situ, biaya cukai di situ, karantina di situ, negara membiayai. Ini nggak masuk akal. Jadi, penempatan bandara Indonesia itu memang di seluruh negara manapun yang ingin mempertahankan kedaulatan itu harus terbatas. Karena pengamanannya, narkoba bisa masuk, apapun, uang pun bisa diterbangkan dari sana. Uang fisik. Uang fisik ya? Yang fisik. Fresh money. Fresh money, Jun. Nah, saya takutnya itu RAPP sepatutnya yang diangkut uang tuh. Jandul, kalau IMIP juga begitu? Nah, saya masuk ke sini. Ini kan saya langsung kemarin keluar menyerang semua Safri kan, Pak Safri. Saya katakan Pak Safri salah. Menyatakan tidak ada biaya cukai, tidak ada apa. Nah, terus menyatakan ini bandara domestik. Padahal saya yakin Pak Safri sudah tahu bahwa ada izin internasional loh. Di IMIP? Di IMIP. Nah, dan kita tidak tahu, siapa tahu ada kejadian di balik itu sehingga marah. Pak Safri itu nggak, tentara itu jarang kelihatan marah kalau di medan perang. Saya takutnya ada satu kejadian, mungkin dia tahu terus ada kejadian karena arogansi. Saya dapat informasi itu memang ada kejadian yang membuat marah. Maksudnya arogansi IMIP terhadap pemilik negara udah keluar. Pak Said, bisa nggak kita duga-duga siapa sih yang berperan di belakang IMIP ini? Ya kita lihatlah. Jadi gini, ingat dulu selalu yang muncul, yang berangkat berunding kan adalah Luhut Binsar Panjaitan. Ya, berunding sama Tiongkok? Cina, Tiongkok. Nah, selalu yang membela adalah Luhut Binsar Panjaitan. Ingat masalah tenaga kerja asing. Sampai peraturan pun semua diubah demi Cina. Dimudahkan ya? Dimudahkan. Diubah peraturan tentang penempatan tenaga kerja asing di negara. Diubah. Nah, coba bisa bayangkan. Kalau bilang tenaga ahli. Tukang sapu dari Cina. Gaji tukang sapu dari Cina itu 16 juta, 17 juta per bulan. Tukang sapu. Tukang sapu tenaga kerja Cina? Cina. Itu masuk di Morowali? Di Morowali. Lewat IMIP maksudnya? Lewat, di dalam IMIP bekerja. Tukang batu, pada saat saya ketemu saya dulu itu, tukang batu bahasa Batako, 25 juta. Padahal ini kan pekerjaan-pekerjaan kasar yang bisa dilakukan oleh... kasar, tukang sapu. Ya, bisa dikerjakan oleh putra-putri yang ada di sana. Coba bayangkanlah, gaji seorang kolonel dengan tunjangannya 12 juta. Tapi gaji tukang batu yang dari Cina, dari Tiongkok ya? Tiongkok, 25 juta. Yang dibayar dari hasil merampok sumber daya alam. Di mana nasionalisme orang yang menunjukkan kebijakan itu? Jadul Pak Said, berarti tenaga kerja yang ada di sana, di IMIP, di Morowali itu banyak tenaga kerja dari Cina ya? Ya. Dan tenaga-tenaga kerja itu bukan cuma tenaga kerja yang menengah level atas, tapi bawah pun ya, tenaga kerja kasar juga dari Cina? Paling kasar tukang sapu, masih banyak. Ada di sana? Ada. Berarti dia mengambil ini ya, mengambil peran orang-orang yang ada di sana ya? Kan undang-undang ketenaga kerjaan kan dulu menyatakan hanya boleh memasukkan tenaga kerja asing apabila tidak mampu dikerjakan oleh tenaga kerja dalam negeri. Tukang sapu masa nggak mampu? Harus dia punya keahlian khusus. Keahlian khusus. Nah, itu kan diubah. Nah, yang dipakai Luhut saat itu adalah menyatakan ini tungkai project. Ini pembodohan yang sangat nyata. Yang dimaksud tungkai project itu adalah proyeknya orang Indonesia yang kontraktornya asing, kemudian kita terima jadi. Itu namanya tungkai project. Ini proyeknya Cina, duitnya Cina, tungkai projectnya di mana? Nah, itu kita dianggap bodoh. Yang dia tungkai project itu adalah proyeknya Abraham Samad. Paham. Ya, minta saya kontraktornya, Bapak terima jadi. Ya terserah saya mau tenaga kerja saya. Itu namanya tungkai project. Nah, proyeknya Said Didu. Kok Bapak yang memudahkan saya, gitu kan? Proyek saya kok bukan proyeknya Pak Abraham Samad. Nah, Luhut selalu menyatakan itu dulu. Nah, jadi menurut saya ini terjadi di mana-mana. Ini akan masih terbuka nanti di tempat lain. Waduh bayi.
ada lagi di Sumatera, ada di Kalimantan, Mempawa, ada pusat hidro di Kalimantan Timur. Itu juga perencanaannya. Coba di Google nama Luhut Binsar Panjaitan, semua dia yang. Jangan dulu. Jadi berarti peristiwa IMIP ini yang mendapat privilege, yang seperti yang negara di dalam negara, Ya. kan gitu ya? Ya, IMIP ini seperti ya, negara di dalam negara. ya. Ini bukan cuma terjadi di Morowali, kemungkinan besar ini terjadi di tempat lain. Saya yakin. Yakin. Nah, kalau kita lihatlah, dan saya pikirnya tidak main-main. Pak Prabowo dengan Safri turun menertibkan perampokan di Bangka Belitung, menurunkan 41.000 prajurit untuk menyelamatkan 400 triliun rupiah. Tambahan timah di Bangka Timah. Belitung. Nah, Marwali, saya yakin dia juga punya hitungan. Sehingga kemarin itu menurunkan 27.000 pasukan kurang 2 orang di Marwali. Jadi dia sudah membaca ada Sudah situasi membaca. ya. Nah, Oke. sudah membaca. Jadi, nah kalau orang menyatakan ini militer turun, bagi saya militer nggak apa-apa masuk karena memang sepertinya sekarang itu hanya cara itu yang bisa menyelesaikan. Karena memang, nah Pak Abraham Samad, kita tahu Marwali itu smelter, Ya. pengolah or, isinya bintang 8, bintang. Perusahaan bintang 8 Bintang namanya. 8 dan memang bintang di dalamnya. Di luar yang punya IUP, Ya. yang menjual ke sana, ini juga belakangnya adalah bintang. Bintang. Nah, jadi saya yakin Pak Prabowo sudah tahu bahwa karena bintang, maka yang bisa menyelesaikan hanya bintang juga. Dan bintang tertinggi adalah bintang 4. Maka Safri Samsudin dinaikkan pangkatnya menjadi bintang 4. Kalau naik ke bintang 9, lambang ormas, salah satu ormas Islam, ya berantem gitu. Bintang juga itu. Oke, jadi ini kan smelter yang ada di Morowali Nah. ini, dia juga melakukan pemurnian terhadap perusahaan-perusahaan yang lain Iya, iya. yang masuk ke situ Iya, kan. iya. Tapi perusahaan-perusahaan lain itu juga sebenarnya orang belakangnya adalah orang besar. Orang besar juga. Oke. Bintang-bintang juga. Jadi bukan cuma yang tadi bintang 8 di situ. Bukan. Bintang 8 mengolah or punya bintang lain. Oke. Dan ini sudah lama ya kejadian ini. Sudah lama kan begini. Ini kan yang selalu dikatakan bahwa Presiden SBY itu menandatangani MOU dengan Jinping untuk membangun smelter di Morowali. Oke. Saya masih ingat itu Pak Said, karena Ya. saya KPK pada saat Nah, itu tidak salah karena memang amanat Undang-Undang Minerba tahun 2009 Ya. itu memang harus hilirisasi. itu. Ada syarat pemurnian, Sangat pemurnian. makanya harus ada smelter. Harus sama smelter. Kalau dulu kan langsung dianggap mentah dibuang. Nah, itu amanat undang-undang. Jadi jangan juga ada selalu menyatakan raja smelter adalah Jokowi. Enggak, itu amanat undang-undang kok. Ya. Nah, tapi Pak SBY, dibangunlah oleh Jokowi dan semua aturan diubah untuk mempermudah, memberikan karpet merah kepada investor Cina. Oke. Dan di saat yang sama dia berteriak terus, kita berhasil mengambil Freeport. Tapi di tangan kirinya, di tangan kanannya dia serahkan timah ke Cina. Nah, sementara Freeport sebenarnya beroperasi secara normal, bayar bea, bayar cukai, bayar pajak, semua dibayar normal, legal. Oke. Ini tidak ada sama sekali. Tidak ada pemasukan buat negara. Tidak. Jadi pajak di sana nggak dibayar, Nggak. Fiskal nggak ada ya, non fiskal juga, Nggak. BNPB juga nggak ada. Nggak. Di MIP itu ya. Ya. Mungkin PBB mungkin ada, mungkin nggak. Tapi kawasan berikat biasanya negara udah kasih. Nah, jadi, terus kedaulatan memang orang bilang itu bupati aja nggak bisa masuk kok. Siapa yang bisa masuk? Pak Said pernah masuk ke sana ya? Saya 5 kali masuk. 2 kali yang tidak normal, pakai ganti rambut, ganti apa supaya saya bisa Oh, undercover. undercover. Oke, Pak Said, apakah keberadaan bandara IMIP di Morowali itu memang di sana tidak ada bea cukainya, nggak ada imigrasinya, nggak ada karantinanya? Nggak ada, tapi kan pasti Pak Menteri Pertahanan Safri ini pasti udah tahu bahwa ini sudah status bandara internasional. Kalau status kan berarti harus ada dong. Iya, tapi selama ini nggak ada. Nggak ada. Jadi orang bebas saja masuk di sana, nggak ada pemeriksaan. Sebenarnya selalu menyatakan bahwa itu tidak pernah ada penerbangan langsung, katanya kan. Oh, jadi dalilnya bahwa tidak pernah ada Tidak penerbangan pernah. langsung. Nah, dia selalu katanya berhentinya di Makassar, turun di sana. Oke. Nah, baru diperiksa oleh imigrasi, diperiksa oleh bea cukai, baru boleh terbang. Tapi pertanyaan saya adalah, apakah betul? Kalau kita prakteknya lah. Oke. Kalau di atas pesawat, terus apakah imigrasi itu akan datang ke pesawat ngecek berapa orang Betul. dalam pesawat? Pasti yang kalau umpamanya mungkin di dalam pesawat ada 20, turunlah 5, bawa paspor, sudah diperiksa. Yang nggak sudah clear. Jalan. Apakah ada yang bisa memeriksa apa yang dibawa di dalam pesawat, masuk dan keluar? Kan nggak mungkin bahwa Ya. Nah, kita tahu lah, nggak mungkin lah itu bahwa itu disuruh buka semua. Jadi itu yang terjadi di bandara IMIP ya. Nah, mungkin Orang bebas keluar masuk.
Nah, gimana? Nggak ada yang bisa tahu. Saya jadi menariknya tuh Bang, supaya publik memahami betul. Itu kalau kan begini, Freeport tuh punya bandara khusus juga, tapi kan di Timika. Di Timika itu naik mobil ke Freeport masih 6 jam. Naik heli masih setengah jam. Iya kan, Pak? Ya. Jauh. Pupuk Altim punya, tapi kan bandara harusnya di Bontang, bukan di dalam pabrik. Kalau ini di dalam pabrik. Oke, jadi ini di dalam pabrik bandaranya. Bandaranya. Dia masuk dalam kawasan pabrik. Dalam kawasan. Wah, ini yang Dalam kawasan. Pelabuhannya juga begitu. masuk dalam kawasan. Dalam kawasan. Jadi berarti dia bebas ya? Bebas. Bongkar muat barang apa ya? Jadi bayangkan, ini ore diolah, keluar ke Baharang, langsung diangkut ke kapal. Pelabuhan. Pelabuhan. Di dalam lokasi yang sama. Jadi kalau menyatakan negara dalam negara, betul negara dalam negara. Ya, karena kan kita tidak tahu berapa jumlah yang kalau langsung begitu kan. Padahal kan harusnya itu kan dihitung supaya itu cara menghitung berapa pajak yang dia harus bayar kan. Dan kita Royalty. yang paling repot itu pelabuhan. Kita nggak tahu juga tenaga kerja lewat situ. Bukan lewat udara. Oke, jadi berarti keberadaan Bandara IMIP ini ketika Menteri Perhubungannya siapa tadi? Budi Karya. Budi Karya Sumadi. Oke, jadi si Jonan diganti masuk Budi Karya. Mas Budi Karya keluar izinnya. Sebelumnya nggak ada izin. Nggak ada. Nggak dikasih izin. Oke. Jadi saya pikir ya, Jonan dipecat karena menolak KOS dan menolak Bandara IMIP. Jadi kalau menurut Pak Said kan pernah ke sana tuh, terus berdasarkan aturan-aturan karena Pak Said ini kan pernah jadi Sekjen BUMN, jadi tahu betul itu prosedur persuratan, mekanisme ya, sebuah kebijakan harus dikeluarkan SK dan lain sebagainya. Ini sama sekali tidak memenuhi syarat ya? Sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Ini adalah namanya keputusan Menteri pintu belakang. Nah, tapi memang ya saya bilang isinya juga izin selingkuh kok, izin smelter tanpa iup. Kan begini harusnya kan ada IUP. Iya. Ini nggak ada? Nggak ada iupnya. Tiba-tiba ada izin dia smelter. Izin dapat bangun smelter. Sangat. Jadi betul-betul dikasih privilege ya? Ya itu deh. Jadi bayangkan, ada BUMN itu kan anaknya pemerintah. Ya. Terus ada anaknya tetangga, anak haram, yang datang dan Anda kasih semua fasilitas ke dia. Sementara anaknya Anak sendiri nggak? Anak sendiri nggak. Di wilayah yang sama. Beda kalau misalnya di wilayah lain mungkin masih bisa dipahami. Nggak masuk. Terus teknologinya apa ya? Kita kan Antam itu dibangun Belanda kok. Iya, aku tahu. Clear banget. Jadi menurut Pak Said bahwa ini betul-betul harus diselesaikan secara hukum. Saya bilang audit. Audit segera. Isinya seperti apa? Oke. Yang kedua, audit semua ekspor impor yang sudah terjadi. Kerugian negara berapa? Yang ketiga, audit pemilik sahamnya siapa? Keempat adalah audit semua lingkungannya dia, audit hukumnya. Dan kelima, yang terakhir, kembalikan ke operasi normal. Cabut semua fasilitas yang diberikan negara. Karena dia sudah mengambil, saya yakin, ribuan triliun. Berarti kalau dikembalikan ke posisi normal, IMIP ini jadi bandara apa? Ya, bandara itu masalah kecil. IMIP-nya ini yang harus. Jadi kalau Pak Said pikir IMIP ini cuma bagian kecil ya? Kecil, bandara itu kecil. Tapi ya Jenderal Bintang 4 menurunkan pasukan terjun payung itu kan menjadi simbol. Ya, saya bilang ini cara Allah membuka. Nah, yang saya menarik sekarang Pak Luhut mulai keluar masih tetap membela IMIP. Nah, artinya coba bayangkan. Kalau menyatakan tidak ada negara dalam negara, kan Luhut menyatakan saya sudah menelpon orangnya Xi Jinping. Iya, Xi Jinping bahwa menyatakan tidak ada negara dalam negara. Artinya dia mengklarifikasi bahwa memang yang hadir di IMIP itu bukan perusahaan tapi negara. Cuma berkedok perusahaan. Berkedok perusahaan. Ya kan? Apa urusannya? Ini kan milik swasta yang punya investasi di IMIP. Apa urusannya dengan Jinping? Nah, itulah kenapa kalau kita lihat kerusuhan di IMIP langsung keluar semua tuh. Lihat foto sambutannya viral yang rekaman sambutannya Luhut ke sana. Kan tegap semua kan yang menyambutnya. Siapa tahu memang tentara Cina semua. Berarti kalau menurut Pak Said, IMIP ini harus kita audit. Ya. Kemudian bandara ini tidak boleh lagi diberikan status bandara internasional. Enggak, udah dicabut sih. Ya udah dicabut. Maksudnya kan bisa saja nanti suatu waktu terbit lagi. Ya. Enggak. Dan bandara ini, ya saya bilang, ya gitu. Jangan dulu Pak Said. Apakah kalau menurut Pak Said, bandara IMIP ini memang bisa masuk kategori sebagai bandara internasional? Enggak juga, kan Boeing 737-an. Enggak kok, pendek kok ini landasannya. Makanya Boeing 737 dia baru ini kalau mungkin hanya berisi kapasitasnya itu hanya mungkin 60% dikosongkan. Bahan bakarnya dikosongkan, bagasinya dikosongkan, orangnya hanya 60%, baru terbang karena pendek.
Itu yang terjadi ya. Yang terjadi. Jadi nggak ada persyaratan menjadi bandara internasional. Jadi kelihatan bahwa ada permainan memang ya. Ada. Dan yang kita harus sikapi bahwa ini bukan terjadi di Morowali saja ya. Bukan. Ada di beberapa tempat. Yang ini paling repot nanti Wadi Bay. Wadi Bay itu gini. Oke. Itu bandaranya Pak lebih panjang. Tidak ada jalan masuk sama sekali. Kalau orang mau ke sana dari Maluku Utara itu naik kapal 3 jam. Luas pulau itu hampir 100.000 hektar. 20.000 hektar sudah dikuasai Wadi Bay. Wadi Bay ini bintang 8 juga. Sama yang beroperasi di Cinanya beda nama perusahaannya, tapi biasanya perusahaan Cina tuh itu di belakangnya sama aja ya, di ujungnya. Oke. Nah, itu Wadi Bay. Nanti yang paling ini adalah yang Kalimantan Timur yang pelabuhan terbesar, dan pada saat sambutan saat itu Luhut Binsar Panjaitan menyatakan ini bagian daripada belt Cina itu. Iya, iya. Terbuka menyatakan. Nah, jadi ini menurut saya sepertinya Pak Prabowo udah paham bahwa ini harus dibongkar nih, karena kedaulatan kita sudah. Jadi menurut Pak Said bahwa dengan hadirnya Pak Safri itu menunjukkan bahwa negara sudah hadir. Saya menyatakan nih, kelihatannya Pak Prabowo di mana-mana kan dia menyatakan kedaulatan ekonomi kita harus ambil, dan saya lihat betul-betul dia laksanakan mulai dari di Bangka Belitung, sekarang Morowali, sekarang nanti Wadi Bay, yang lain-lain. Saya pikir itu yang sedang dilakukan. Nah, saya ingatkan publik bahwa ini pasti digiring orang bahwa ini terjadi militerisme. Karena yang turun adalah Menteri Pertahanan, ya kan Pak? Dan membawa tentara. Oke? Digoreng begitu ya? Pasti digoreng begitu. Dan pasti mereka lakukan itu. Nah, artinya, tapi kita harus tahu bahwa Pak Safri turun itu bukan sebagai Menteri Pertahanan, tapi Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional. Ketuanya Presiden. Nah, yang dia ke Dewan Pertahanan Nasional itu mempertahankan kedaulatan. Salah satu kedaulatan dipertahankan kedaulatan ekonomi. Nah, kedaulatan ekonomi ini yang sedang turun. Nah, kenapa menurunkan tentara menurut saya? Karena musuhnya memang bintang. Ya kan? Nah, para bintang. Para bintang. Jadi ini perang bintang ya? Ya, perang bintang ini. Nah, yang saya perlu kita waspadai dan Pak Prabowo waspadai adalah kalau yang selama ini kita menyatakan bahwa yang berat melawan geng SOP, Solo Oligarki Parcok. Sekarang kita harus bahwa ini SOPB, Solo Oligarki Parcok Bintang. Ada tambahan satu ya? Ya. Nah, ada bahaya lagi kalau bintang-bintang ini dan para oligarki ini yang membiayai partai menggoda partai. Maka Pak Prabowo akan menghadapi Solo Oligarki Parcok Bintang Partai. Jadi Pak Prabowo kalau melakukan agendanya memberdayakan rakyat, tidak ada jalan lain lah menyatu ke rakyat. Biarkan rakyat dengan Prabowo berhadapan dengan 5 ini. 5 ini, saya ulangi, Solo, Oligarki, Parcok, Bintang, dan Partai. Nah, saya yakin dia sedang melakukan konsolidasi. Itu ancaman bagi negara ya? Ancaman bagi negara. Nah, kalau ini berhasil menumbangkan Prabowo, maka negara Indonesia hilang. Ingat, Pak Purbaya kelihatannya mungkin keceplosan kemarin menyatakan apabila pertumbuhan ekonomi tidak membaik di 2026, maka bisa mengarah ke penggantian rezim. Itu Pak Purbaya ngomong gitu? Purbaya. Keceplos? Saya nggak tahu keceplos atau seperti apa. Nah, Pak Purbaya orang bukan politisi. Artinya biasanya kalau politisi bukan pernyataan politik tuh, itu pernyataan fakta yang dia tahu. Bahwa ada sesuatu. Nah, yang saya waspadai adalah ini sudah melalui gerakan. Kan begini. Dia berkonsolidasi itu. Berkonsolidasi karena yang mengendalikan para oligarki ini sumber uangnya semua. Ini uangnya ke Parcok, uangnya ke Solo, uangnya ke partai, uangnya ke Bintang. Jadi dia lagi konsolidasi ya? Dia konsolidasi. Dia menggoyangkan nanti ekonomi. Menggoyangkan ekonomi. Dan Pak Prabowo, nah itu saya bilang, Pak Prabowo saat yang sekarang betul-betul membersihkan semua pengkhianat dan calon pengkhianat di dalam kabinetnya supaya itu betul-betul dan menyatu dengan rakyat, tidak jalan lain. Jangan anggap enteng. Baru kali ini loh ya, tidak ada presiden yang berani keluar seperti Prabowo itu mengangkat bendera perang kepada oligarki. Tidak ada. Baru dia. Dulu Pak Habibie setengah, tapi nggak semua. Yang lainnya nggak pernah. Karena Pak Habibie waktunya sempit. Sempit. Pak Harto juga enggak. Dia pakai Lim Silio, ngapa segala, gitu. Dia tidak melawan oligarki, tapi dia mengendalikan oligarki. Kalau Pak Prabowo melawan. Nah, memang. Jadi Pak Prabowo menurut saya, ya harus sadari itu. Jadi
Karena Marwal ini hanyalah pengangkatan bendera perang melawan oligarki dan asing untuk mengembalikan kedaulatan ekonomi. Jadi saya buka-buka semua ini pernyataan saya sejak 10 tahun terakhir. Apa yang saya duga akan terjadi semua sekarang. IKN, jalan tol, bandara mangkrak, pengembangan sumber daya terjadi semua. Jadi karena saya bergaul banyak orang dan saya juga mantan birokrat lama, jadi paham betul apa yang terjadi. Mudah-mudahan setelah saya mengingatkan sekarang nggak enak, jejak digital gampang sekali. Oke, bahwa Pak Said memang sudah mengingatkan jauh-jauh hari sebelumnya gitu. Luar biasa nih apa yang disampaikan Pak Said. Mudah-mudahan ini membuka mata semua orang Pak Said ya. Mencerahkan orang agar supaya orang tahu bahwa ada ancaman yang ada di depan mata ini. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Sama Speak Up.